Di balik segala kemewahan hidup para idola, ada hal-hal tersembunyi. K-pop 101. Halo semuanya, langsung ketawa gitu ya, nggak tenang ketawa tadi ngomongnya sok serius gitu. Kan. Padahal apaan sih? Ya seperti biasa K-pop 101 pun balik lagi di minggu ini. Ya tentu saja selalu bersama dengan DJ Niken dan DJ Lodi ya. Oke. Dan pastinya kali ini pun kita mau kembali menguak hal-hal yang tidak diketahui secara luas mengenai K-pop. Menguak itu kan sih kayak itu sih buah. Itu. Buah apa? Yang buat rawon. Keluak. Salah ya. Keluak, bukan menguak. Jadi gue mikir dulu bentar apa gitu kan. Maaf Bu. Keluak. Masih pagi. Iya. Bapak udah kangen sama rawon? Ya udah nggak makan berapa tahun Udah, gitu kan ya. ya. Sama sih di sini nggak makan, di Indonesia nggak sempat makan juga rawon ya. Sayang sekali. Jadi yang mau menyumbang rawon ditunggu tetap ya. Keluaknya jangan cuman keluaknya doang yang dikirim, rawonnya sekalian nih sama telur asin. Kenapa ini jadi ngomongin makanan? Oke. Ya kembali. Stop. Kembali kita mau menguak. Iya. Hal-hal menguak nih ya. Mengenai K-pop ya. Ya emang bahasan yang kali ini tuh nggak terlalu biasa nih kan. Agak cukup sulit. Bukan sulit, banget. kurang dibahas sama orang ya. Bener banget nih. Yang emang kita tahu emang cuman dikit orang-orang yang bahas tentang hal-hal seperti ini gitu kan. Karena mesti ada insider info. Bener banget. Kalau nggak ada pasti susah gitu kan ya. Jadi kita mau ngomongin apa nih kan? Kita mau ngomongin soal Jongsan atau perhitungan gaji para idola. Bener banget. Pasti banyak banget yang penasaran ya tentang gajinya para idol Korea nih. Tapi kita nggak ngomongin berapa. Kalau jumlah pasti kan beda-beda gitu ya. Tapi kita mau ngomongin soal sistemnya seperti apa. Gimana gitu kan sih ya. caranya? Gitu gimana kan. sih dia dapat gajinya? Kayak gimana perhitungannya gitu kan ya. Jadi emang ini adalah hal-hal yang kurang diketahui oleh siapapun di luar para idol nih ya. Sama di luar manajer dan kawan-kawannya ya. Selain daripada emang nggak tahu atau nggak pengen tahu ya kan. Kita nggak tahu yang mana ya pada intinya ya. Tapi kan sebenarnya orang melihat idol itu kan emang biasanya tuh yang kayak yang segalanya kayak yang mewah. Iya. Yang pakai baju-baju branded, pakai aksesorisnya branding gitu kan, udah kayak mau buka toko kadang. Yang pakai C, yang pakai GCC. Pokoknya yang pakai merek 1, 2 yang bermacam-macam. Merek Korea yang ternama, merek luar negeri yang ternama, yang ada diundang ke yang merek Paris yang 2 huruf itu juga banyak sih. Ada yang pakai apa sih? WCW dibalik. Ya, WCW dibalik. Ada yang satu lagi, tapi ini udah singkatan jadi kayak sudahlah ya. Jadi kayak gitu kan kesannya kayak wah banget itu idol kan tuh kayak bayarannya tuh luar biasa tinggi banget. Padahal nggak gitu juga sih. Ternyata shocking. Emang apa sih di atas panggung itu biasanya tuh terutama yang di atas panggung ya pastinya bukan punya kita sendiri. Pasti ya. Pasti yang di atas yang buat namanya konser, yang buat di acara-acara musik TV itu pasti biasanya adalah baju-baju antara dibikin buat mereka atau dipakai namanya adalah sponsor nih kan. Jadi sponsor itu adalah Hepchan atau namanya stylistnya itu kontak ke mereknya. Anak gue mau gue pakein baju ini nih, bisa dipinjemin nggak gitu kan. Terus ntar lu siapa gitu kan. Lu siapa? Gue biru pink gitu kan. Gue grup ini gitu gue kan. Grup ini atau gue grup 3 huruf super apa? Super senior. Gue grup mana gitu kan ya. Gue STM gitu. Gue SMA gitu kan macam-macam ya. Iya gitu kan. Terus ntar oke gitu kan. Ntar dikasih pinjam, dipakai di acara musik segala macam. Terus ntar dibalikin lagi kayak. Tapi itu kalau misalnya itu kan di atas panggung. Kalau misalnya kayak ke airport kemana? Ini tergantung sih. Ada kayak beberapa
grup yang emang mereka kayak bekerja sama dengan brand-brand tertentu, yang jadinya mereka kayak ngemodelin baju-bajunya brand itu buat dipakai di sini, di situ, di acara-acara yang kasual gitu kan. Tapi ada juga yang emang bajunya mereka sendiri. Tapi pada intinya kita mau ngebahas adalah tidak semua adalah punyanya artis sendiri ya. Jadi tidak semua adalah hak milik, tidak semua keluar dari dompet dari uang mereka sendiri gitu kan ya. Ini nggak salah. Makanya juga sebenarnya kalau misalnya dilihat itu kan, apalagi yang di airport gitu kan. Kalau emang nggak yang orang-orang yang biasanya pakai baju-baju branded gitu, emang biasanya mereka cuman kayak pakai t-shirt, hoodie gitu kan, yang pakai baju-baju biasa banget. Kenapa? Karena emang bajunya mereka. Itu baju mereka ya. Pada intinya adalah kembali lagi, hidup idol tidak semewah yang kalian lihat. Bener banget. Karena kita mau ngomongin lagi nih soal perhitungan gajinya. Iya, dia itu nih berbeda dari yang kalian pikir gitu. Coba kita perhitungannya gimana nih? Jadi seperti yang bisa dilihat nih ya. Contohnya, misalnya gitu kan ya, misalnya nih dapat gaji satu acara misalkan misalnya sejuta. Itu biasanya tergantung kontraknya nih ya. Pasti kontraknya dulu kan beda-beda nih. Jadi biasanya misalnya nih di kontraknya itu 80%, 20%. Jadi 20%-nya buat idolnya. Artisnya, 80%-nya buat si company-nya gitu kan ya. Nah, tapi dari 20%-nya idol itu kan dibagi ke jumlah membernya. Dan ini pun ntar untuk beberapa lama setelah baru dapet itu, nih si 20% tuh nggak bisa disentuh sama si idolnya nih kan. Kenapa nggak bisa disentuh? Karena jadi itu mereka kayak harus membayar kembali biaya-biaya yang dikeluarkan company untuk si idolnya nih. Oh, bayar utang. Bener banget nih. Jadi ada utang. Bener banget nih. Ini biasanya utangnya buat apa aja nih? Jadi kalau misalnya company itu membuat grup idol, itu kan pasti banyak nih keluarnya. Kayaknya. Biaya dormitory, biaya makan, terus biaya apa sih namanya, guru dance-nya, guru nyanyi, vokal, ya kan? Guru rapnya. Terus habis itu ada juga biaya baju, bikin baju, buat debutnya itu semuanya. Bikin music video dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah dari situ itu adalah semuanya pasti harus dibayar kembali ke company-nya nih kan. Tunggu, jadi hitungannya kalau gitu pas lagi trainee itu kayak les gratis, tapi pas udah kelar, udah lulus, debut, bayar. Iya, bukan les gratis dong namanya. Jadi awal les gratis. Les bayar di akhir. Bayarnya di belakang, saudara-saudara. Bener banget nih, biasanya kan kalau di Indonesia, di mana kalau misalnya mau les, mau bimbel, bayar di depan langsung, brek semua. Ini enggak, di akhir. Iya. Kok luar biasa ya? Bener banget nih kan. Wah, ini buat kaget nih sebenarnya. Tapi emang apa sih namanya? Kalau misalnya company yang udah company yang besar gitu ya, biasanya mereka itu biaya trainingnya atau biaya lesnya. Biaya lesnya dalam tanda kutip itu. Biaya lesnya itu nggak dihitung nih kan biasanya. Kalau udah company yang besar banget. Yang sudah luar biasa gitu kan. Mereka uangnya udah kayak ditebar-tebar gitu. Ditebar kan, itu boleh saya minta salah. Jadi kayak gitu udah nggak apa-apa. Oh, jadi pas udah debut nggak bayar utang dong kalau kayak gitu? Ada sih kayak bukan utang lesnya, tapi kayak utang persiapan debutnya. Yang tadi buat video klip dan kawan-kawannya gitu kan ya. Buat ya dan lain sebagainya. Luar biasa ya, ada hitung-hitungan gini ya. Bener banget nih. Wah. Jadi apa sih, kalau emang kayak gitu emang company-nya kan harus balik modal kan soalnya untuk bisa berjalan. Bener juga sih. Tadi dan jadi banyak lagi pertanyaan ya pasti yang pingin tanyain, tapi kayaknya mesti stop dulu bentar. Tentu saja. Dengerin lagu dulu. Kita mau dengerin lagu. Ya ini karena ini buat shock banget. Iya. Gue agak sedikit serangan jantung gitu kayaknya. Kita mau dengerin lagu Heart Attack dari Cu.
Iya, kita balik lagi abis dengerin lagu berjudul Heart Attack dari Chu atau dari Luna. Bener banget nih. Karena lagunya kan Chu yang nyanyiin. Cuman kan Chu bagian dari Luna atau Ida Resonyo. Jadi banget, Chu dan Luna dua-duanya bisa. Bisa lah ya. Saya kan saya loh tetap ya. Dan sekarang kita mau ngomongin apa lagi nih? Kita yang penasaran apa nih? Soal perhitungan gaji para idol nih ya. Iya. Sekarang gini, tadi kan katanya awal debut idol belum bisa megang gajinya mereka kan, mesti bayar utang. Kalau gitu berapa lama sampai mereka bisa dapet gaji? Ini kayaknya beda-beda nih, kayak sistem penggajian idol itu kan pasti beda-beda ya kan. Ada yang bulanan, ada yang waktu selesai promosi, ada yang baru beberapa bulan bisa dapat gajinya dan sampai bertahun-tahun nih sebenarnya bisa. Jadi bener bisa numpuk gajinya kayak. Kenapa? Karena di sini itu adalah setelah mereka bisa membayar semua utangnya atau bisa membayar kembali ke company itu, setelah itu baru bisa dapat gajinya dia. Jadi ini beda-bedanya itu sebenarnya kayak apa ya? Seberapa banyak utangnya gitu kan. Dan berapa banyak yang dia dapat. Iya. Oke, coba kita hitung, ngebayangin. Misalkan kan saat misalkan trainee-nya 15 tahun. Anjir lama banget ya. 15 tahun. Seorang grup A, si A nih, namanya A. Dia member grup STM. Lagian bingung apa? Iya, oke. Grup STM gitu kan ya. Sebelum debut, karena kan dia trainee lama, 15 tahun. Belajar dance, belajar apa, dari dia mulai baru berjalan sampai dia itu trainee dari umur 5 sampai umur 20, anggap gitu kan. Ini utangnya 20 juta won. Banyak banget ya. Terus ini gimana? Misalkan kalau kayak gini 20 juta won tuh dikit. Dikit ternyata dikit loh saudara-saudara. Oke, utangnya 200 juta won. Oke. Kita harus melebih-lebihkan. Harus heboh. Oke, yang heboh gitu kan. Ya, jadi ini gimana nih? Jadi misalnya nih, hitungan gajinya per bulan tuh dilihat kan ya. Di bulan grup ini kayak si grup STM grup ini adalah kayak tampil di mana-mana gitu kan ya. Bulan pertama buah gitu kan ya. Terus dapat bayarnya sekian juta misalnya, ya kan? Dibagi misalkan tadi 80-20 gitu kan. Si A dapatnya berarti misalnya dapat 10 juta, berarti company-nya dapat 8 juta, si dianya dapat 2 juta ya kan. Tapi itu kan udah jadi 2 juta di 2 jutanya di store ke company buat bayar utangnya itu ya kan. Terus habis itu misalnya ntar bulan depannya lagi si A ini dapat gig lagi, terus habis itu dapat bayaran 1 juta. Yaudah itu 1 juta dikasihin company lagi. Kalau bulan depannya berapa dapatnya? Misalkan lebih dikit, lebih banyak kita nggak tahu kan ya soalnya ya. Ya dari situ misalnya jadinya 20 juta utangnya. Ya udah dari situ kayak dikurangin terus aja dari situ. Terus. Tapi jadi tergantung di bulan itu mereka dapat kerjaannya berapa gitu ya. Nah, kayak sekarang bulan ini 2 juta, bulan depan 1 juta, bulan depan 500 ribu, bulan depan lagi 5 juta gitu. Jadi tergantung, nggak tentu ya. Dan ini juga sebenarnya adalah beda juga nih antara namanya artis solo sama artis grup atau grup idol nih ya. Kenapa? Soalnya seperti yang kita bisa bayangkan, namanya kalau idol group itu kan duitnya bagi-bagi. Iya, satu bagi-bagi. Dua orangnya banyak. Kalau orangnya banyak, pasti biaya produksinya lebih banyak. Iya. Ya kan? Biaya makannya juga pasti lebih banyak. Bener juga. Terus biaya transportasinya lebih banyak. Dan segala macamnya ya kan. Jadi mau gajinya, make up dan lain sebagainya itu pasti lebih banyak ya kan. Jadi utangnya pasti lebih banyak. Dan gajinya pasti lebih sedikit. Karena mesti dibagi-bagi. Luar biasa. Jadi ini biasanya ini juga nih kayak baru saja nih kalau misalnya kita lihat berita ya. Penyanyi kesayangannya kita berdua, Mbak Chung Ha ini. Yang katanya nih sudah melunasi segala utangnya dalam waktu 2 tahunan setelah debut kan. Emang walaupun sebenarnya 2 tahun setelah debut sebagai seorang solo tuh aja sebenarnya cepet banget ya. Cepet banget ya. Dan itu memang udah bisa kayak tepuk tangan hebat banget. Yoksi, itu 2 tahun cepet. Iya. Wow. Emang, Mbak. Tunggu 2 tahun aja cepet. Lamanya seberapa lama kalau gitu mereka nggak dapet gaji? Iya. Iya kan? Soalnya
ini aja sebenarnya kita bisa bilang ya Mbak Chungha ini kan Mbak Chungha. Iya. Chungha Sonbenim ini kan ya. Heeh. Emang kayak bisa dibilang sebuah kayak solois yang Dia berhasil. dia kan berhasil ya. banget, dia kayak di mana-mana, lagunya beken banget, Selalu perform di beken, mana-mana, terus setiap keluar lagu beken gitu kan terus ya. dapat apa namanya iklannya banyak, di baju ada, make up ada, ketahuan kan fans udah tahu semuanya. Itu banyak dan itu 2 tahun. Iya. Gimana kalau yang bukan lagi tapi kayak belum selevel Chungha gitu. Pasti Iya. lebih. Apalagi ntar kalau misalnya idol group gitu kan. Mbak Chungha kan solo. solo. Dan itu dia udah lama di IOI juga Iya. kan. Jadi pasti dari situ udah dapat uang juga kan agensinya Iya. padahal sebenarnya. Iya. Luar biasa. Ini luar biasa nih. Emang agak kadang-kadang. Makanya tadi gue bilang 20 jutawan itu Sedikit loh saudara-saudara. Tapi ini penasaran deh. Kalau gitu masa-masa mereka nggak dapat uang, belum dapat gaji, kayak sehari-hari gimana? Itu kalau emangnya kayak gitu itu emang biasanya adalah jadi tanggung jawabnya company. Kayak makan, Iya. kayak alat-alat keperluan mandi dan kawan-kawan gitu. Oh, dari company ya. Itu dihitung utang nggak? Kalau itu sebenarnya kayak semuanya tergantung company ya juga nih, tergantung apa sih Kontraknya juga iya. gitu ya. Ada yang nggak memasukkan biaya hidup, ada yang dimasukin biaya hidup dan Tapi bisa jadi udah diambil dari yang 80%, anggap yang bener tadi banget. 80% itu Bener gitu banget. kan ya. Untuk kan 80% itu kan kayak untuk company-nya bisa berjalan ya kan. Dan bagaimana caranya company berjalan? Idolnya harus bisa jalan hidup juga dengan bahagia dan makmur gitu ya. Jadi 80 ada yang 80% itu dimasukin Untuk salah satu keperluan idolnya hariannya gitu gitu ya. kan. Gitu. Tapi jadinya kayak itu bisa dibilang nggak utang. Jadi pada intinya periode yang dianggap utang adalah dari saat masuk trainee sampai mereka debut pertama. Karena Bener banget nih. mereka pasti belum menghasilkan uang buat company-nya ya. Bener banget nih. Ntar setelah mereka menghasilkan uang buat company-nya itu mereka akan dari situ dihitung kembali gitu kan ya. Dan dari situ Masuk, utangnya keluar, udah hilang gitu kan ya. di kikis. Kikis gitu Bener kan. banget nih. Tapi sebentar deh, gue bingung. Kalau pas trainee udah dihitung utang, misalkan gue trainee 2 tahun, 3 tahun, gak kuat nih kan. Gak kuat, saya gak bisa kayak Gak jadi kuat. idol. Gak kuat, saya mau mundur aja gitu. Itu gue cabut gitu kan. Gimana, apakah gue harus bayar utang juga? Apa gimana? Karena kan gue udah ikutan lesnya dalam tanda kutip tadi itu Iya. kan. Jadi ini juga tergantung kontraknya nih Ken. Oh, Tergantung kontrak, ada yang mengharuskan bayar utangnya pastinya, ada yang juga yang ya udah ngelepasin aja, atau emang cuman kayak yang seperti yang tadi kita bilang di awal nih ya, ada company-company yang emang udah terlalu besar, yang udah emang uangnya kebanyakan. udah uangnya kebanyakan. Jadi Itu adalah salah satu aspirasi saya. Saya pingin jadi seperti itu. yang emang mereka nggak ngitung uang dari Trainee? masa trainee-nya gitu. Oh. Ya udah kok misalnya mereka dia dilepasin aja, oke bye bye. Kalau mesti bayar utang bingung juga kali ya, kayak Iya. gue pingin keluar tapi utang gue udah banyak Bener gitu ya. banget tuh Ken. Sebentar, ini kan tadi kita udah ngomongin panjang lebar nih. Ini ada pertanyaan yang tidak ada di skrip. Apa Jujur nih? nggak di skrip. Kan tadi ngomongin kan soal Iya. bayar utang dan kawan-kawannya. Iya. Menurut Laudy sebenarnya masuk akal nggak sih perhitungan seperti ini? Masuk akal sih sebenarnya. Masuk akal. Iya, sebenarnya kayak soalnya mau nggak mau kan, jadi company-nya itu kan hitungannya kayak menginvestasikan Iya sih. uangnya mereka buat membentuk si Grup. idol ini ya kan. Tapi kan dari uang investasi kan harus balik modal kan. Iya. Dari situ emang kalau gue bilang sih masuk akal, tapi kayak emang susahnya itu emang karena untuk bikin idol ini mau nggak mau uangnya yang harus dikeluarin itu super banyak gitu kan. Jadi pada intinya apapun yang terjadi, para idol menjadi idol pun Iya. nggak ada yang gratis, saudara-saudara. Itu karena itu konsekuensinya. Iya. Bahkan kayak apa sih, kayak untuk kalau misalnya yang normal aja ya, katanya ini gue juga nggak tahu, Gosipnya. berhubung gue bukan company ya kan, gue cuman menghidupi Diri sendiri. Gue bukan company, katanya untuk membuat sebuah grup idol yang biasa aja itu kayak bisa habis kayak 10 ok. 10 ok itu sekitar 1 miliar. 1 miliar won. Ya, 10 ok 1 miliar won. Itu untuk satu
grup aja. Satu grup itu yang paling sedikit. Itu paling sedikit. Jadi itu basicnya segitu. Wow. Misalkan anggap sampai 1 miliar itu grup yang isinya 5 orang. Jadi per orang aja udah punya utang 200 juta won. Wow. Luar biasa saudara-saudara. Itu paling sedikit. Jadi yang itu bisa lebih banyak lagi ya. Bahkan ada yang kayak grup-grup yang kayak wah banget, itu adalah itu bisa lebih banyak lagi. Iya. Jadi emang bener ya, pada intinya kalian mau jadi idol itu juga mesti mikir kayak ini investasi bukan hanya kamu sendiri dengan badan kamu, tapi juga investasi dari kantornya kan. Jadi dan ya balik lagi adalah nggak ada yang gratis di dunia ini. Idol aja pasti bayar. Bener banget Ken. Luar biasa. Tapi emang mau nggak mau emang sebenarnya nggak cuman idol sih, kayak kehidupan sehari-hari dan nggak cuman pekerjaan ini, kayak apa sih, kayak mungkin kayak aktor aktris juga kayak gitu pasti ya, karena pas sekolah acting segala macam ya. Bener banget nih kayak. Ini sebenarnya ini masih banyak lagi pengen tanyain, kayak ini lagi serius soalnya kan, lagi serius sampai lupa waktu. Yang udah kelewatan kita kayaknya sebenarnya waktunya. Emang seru banget ya ngobrolin kayak gini, karena emang banyak banget orang-orang yang nggak tahu dan yang pingin tahu tapi ini yang bener yang mana gitu, nggak tahu mau nyari source-nya di mana. Bener banget. Gitu makanya. Disinilah ada namanya K-pop. Karena di sini kita bisa membahas semuanya dengan bebas gitu. Bener banget. Dengan sangat free. Bener banget. Dengan free HG. Free HG. Seperti lagu yang mau kita dengerin sambil kita undur diri. Ini dia Free HG dari Day6.